sekarang yang suka ke salon itu membuat kita jadi lebih happy loh. Jadi kita kebanggaan tersendiri. Dan kita tidak mengharapkan dengan duit-duitnya itu lagi sekarang. Emang duit sih nomor satu. Ya, tetap ya. Tetap ya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini kita lagi buat kayak acara arisan salon bareng teman-teman yang ada di Samarinda. Aku pengen ngobrol dari palingan senior sih sebetulnya. Yang paling panutannya salon Samarinda, nggak ada yang nggak kenal gua rasa. Seluruh Indonesia pun mungkin ada yang kenal dengan beliau ini gitu ya. Kamu nak diceritain dari mana nih? Saya dari Monas Salon. Dari Monas Salon. Kalau di salon tuh sering dipanggil Kak Mona. Kak Mona? Iya. Oke. Terus Kak Mona dulu kok bisa buat salon? Salon itu sebenarnya bukan hobi tadinya. Oh, bukan hobi? Pengen juga kayak orang-orang itu sekolah tinggi, jadi pejabat. Itu dulu cita-cita. Iya benar. Beneran dia tuh pengen jadi cita-cita? Nah, jadi saat waktu SMA itu, aku itu cita-citanya jadi guru, ngajar gitu. Nah, sambil sekolah, aku bantuin tante ya? salon gitu ya kan. Nah, di situ aku tamat sekolah, aku coba ngajar, ternyata upahnya itu kurang menjanjikan ya. Mendingan aku bantu tante gitu ya, bantu tante di salon. Aku dapat makanan enak, aku tambah cantik, aku lebih banyak. Nah di sana, jadi sana aku terpikir loh mas, kayaknya ini menjanjikan banget usaha ini. Dari sana aku berubahnya jadi buka salon. Jadi tahun 93 deh. Aku merantau coba ke Samarinda. Itu tadinya bukan mau niat kerja di salon, enggak. Udah sempat juga aku melamar jadi guru ini. Udah diterima jadi guru. Nah, tapi pas saat aku datang ke salon, aku suka dulu waktu masih merasa muda itu, cantik, rambutku panjang kayak Mbak Tiara gini. Zaman dulu nggak ada dia masih akrilik kayak gitu. Nah, pas aku di salon itu, aku minta rambutku itu di styling gitu. Tapi kok karyawannya itu stylingnya kurang pas. Aku bilang, Mbak, itu aku punya rambut jangan di hair dryer. Maksudnya mau di kop aja gitu ya, biar keritingnya itu udah pecah gitu. Nah, loh besok-besoknya aku pergi ke situ melamar. Karena zaman dulu nggak ada belum ada sosmed ya Mas ya. Betul. Jadi aku lihat dia itu masih pakai koran gitu. Salon yang tadi itu kok butuh karyawan ya, gitu. Besoknya aku datang ke situ, langsung diterima. Karena aku udah ada skill sedikit ya kan. Nah di sana laku. Samarinda itu belum begitu banyak salon mas tahun 93. Tahun 93? Berarti memang baru mulai itu tahun 93? Ya tapi aku masih jadi karyawan. Masih karyawan? Tapi dari sana aku terinspirasi mas. Aku tadinya melamar jadi guru itu, aku tanya gajiku berapa? Tahun 93, 75.000. Tapi pada saat jadi karyawan di salon itu berapa? 500.000. Itu tahun 93 500.000 di salon. Iya. Jadi guru 75.000. Apalagi di Samarinda ya mas, ya banyak pengusaha nih. Iya. Zaman dulu tahun 93 itu jayanya kayu. Sebelah kantor aku itu kayu, pengusaha kayu. Jadi kalau mereka itu dapat ini sudah cair gitu ya kan. Wah, itu koko-koko yang jenis-jenis dari tarian, dari Thailand, dari mana-mana itu. Hanya cuci rambut doang itu. Kita udah dikasih banyak plok-plok duit, belum zamannya ATM kris gitu. Ya Allah. Jadi selain gaji tips juga ya Bu Mona. Jadi zaman dulu tuh Mas, kalau di Samarinda itu mereka jarang ya, teman-teman aku satu rekan kerja itu jarang namanya terbang ke Jakarta, kemana gitu ya. Mereka taunya main di sini doang. Padahal zaman mall aja nggak ada. Mall nggak ada Mas, tahun 93 itu. Kok sampai mau pengen ke mall nggak ada. Adanya cuma kayak minimarket Mesra Indah itu kecil kayak gitu. Nah, jadi aku sering itu karena banyak duit bolak-balik ke Jakarta. Di sana aku kayaknya salon menjanjikan deh.
kamu waktu ke Samarinda kan bukan asli Samarinda ya? Bukan, orang Medan. Orang Medan, merantau ke Samarinda. Kan ini salah Si Butet. Butet tapi besarnya di Samarinda coba. Itu berarti ketemu jodohnya di Samarinda dan Iya. orang Samarinda. Iya, harus jauh kali ya. Itu mungkin rencana Allah ya kan. Ya. Harus di sini meniti karir. Meniti karir. Di sini lamakanmu gitu Iya. kan. Rantau dulu ya. Merantau Iya. dulu. Jadi rezekinya di sini ternyata. Iya. Iya. Saat itu aku coba Mbak, menikah kan sama ini papahnya. Terus loh dia kerja. Aku sih rencana ya ada ini planning yang penting ngasih aku makan bisa gitu kan. Tapi aku kan ada skill gitu. Aku cobalah buka kecil-kecilan Iya, salon iya, iya. itu. 2 kaca gitu ya kan. 2 kaca itu sebentar aja. Tadi aku punya target itu, yang penting aku bisa potong rambut orang, dapat duit. Masa sih nggak dapat 500.000? Kan gaji aku tadi 500 gitu ya kan. Nah, aku coba, ternyata full mas, nggak kelayanan. Kan biasa ya, bisa ya. Jadi dari 2 kaca gitu, aku buka lagi, aku lebarin, aku bikin 6 kaca. Ya. Banyak banget lagi. Oke. Ya, aku menitinya mulai buka Iya. itu tahun 2000. 2000. Yang dari 93 itu sampai ke tahun 2000, Oke. aku meniti karir, keluar masuk salon. Mungkin ini bisa jadi apa ya? Jadi insight juga buat teman-teman hairdresser yang nonton kita Iya, betul. arisan salon hari ini gitu. Iya. Oke, dan sekarang ada Kak Tiara. Kak Tiara boleh dong kenalin dulu nih salonnya. Iya. Ya. Hai, dari Tiara Salon Samarinda. Iya. Ya, ceritanya berawal dari saya jadi karyawan salah satu bank waktu itu kan. Jadi setiap hari lembur, pulang malam jam 9, tapi gaji segitu-gitu aja ya. Itu kurang lebih tahun 2007-2008. Jadi karena setiap hari seperti itu, setiap nongkrong di hari Jumat tuh ke mall bersama teman-teman kan ngelihat kok kayaknya seru ya waktu di food court tuh melihat ada yang belajar. Waktu itu di Delta Plaza Surabaya tuh ya adalah salah satu training center kan lihat kok kayaknya seru banget tuh ya kalau belajar rambut kayak gitu kan sekolah. Terus kayaknya lumayan juga kan uangnya gitu. Karena cobalah masuk ke situ kan gimana cara sekolahnya belajar. Ternyata waktu Tiara dalemin belajar dan Tiara suka. Nggak monoton karena sudah 5 tahun mungkin menjadi karyawan di salah satu bank swasta dengan rutinitas yang seperti itu. Cobalah Tiara di situ kan belajar, ternyata tertarik. Padahal kalau dipikir-pikir lagi waktu itu ngeliat rambut ribet banget rambut ya. Rambut kotor, pelan-pelan di hair dryer, aduh lama banget. Ternyata ketika udah terjun cuannya banyak banget ya Mbak ya. Ternyata yang kita dapatkan itu lebih besar dibanding setiap bulan gajinya kayak gitu. Berarti emang hampir mirip sih ya sebetulnya ketertarikan itu ada di mana gitu. Terus ada satu tamu lagi nih temen arisan kita gitu. Oke, boleh dong kenalin guys. Oke, halo. Aku Julia, umur aku 21 tahun. Aku dari JS Salon Samarinda. Nah, awalnya karena mama dari dulu udah ada salon. Oke. Jadi waktu kecil emang kan lingkungannya salon. Jadi bantuin hair dryer, bantuin cuci-cuci rambut, sampai sekolah juga, pulang sekolah juga itu juga kerjaannya. Setelah itu habis itu sempat sekolah. Jadinya sekolahnya ngambilnya kecantikan karena tertarik banget di situ. Seneng kan main-main rambut, sendiri juga seneng sih. Oke. Setelah itu, kok kalau misalkan bikin orang cantik kayaknya ada kepuasan sendiri gitu ya. Akhirnya habis itu sekolah kecantikan. Setelah dari itu coba ngembangkan sama mama. Oke, ini kan kamu kan sebagai anak paling kecil di sini nih ya. Gen Z ya? Iya, ada Gen Z gitu. Terus ini kan nerusin usahanya keluarga kan, usahanya mama kan sebetulnya. Yang sekarang udah handle 100% ke kamu gitu. Iya, jadi sekarang udah handle ke aku semua. Mama cuman paling bantuin kalau lagi rame banget. Jadi dari marketingnya, dari timnya semuanya aku semua yang handle. Kamu semua yang handle. Udah kelihatan ini, udah kelihatan cuannya berarti. Iya. Jadi sebetulnya kalau nih kita semuanya nih ya, trigger apa sih yang membuat kalian ini kita yang ada duduk di sini ini ngerasa gue yakin ada di dunia profesi ini, gitu, Mbak Mona?
Ya bagi saya kan menjanjikan ya Mas. Menjanjikan. Ya. Menjanjikan itu karena apanya kamu nah? Ah? Cuannya. Ya, cuannya. Ya, tapi selain itu passion juga kali ya, Iya, Bu Mona. Kita passion, kalau iya. nggak dalemin, nggak hobi kita, jangan salah, cuci rambut sama ngeringin tuh capek loh Pak, kalau bukan passion Gitu ya? kan? Iya. Lama banget kan, apalagi kalau lihat rambut customer tuh yang macem-macem, yang kotor dan lain-lain, berbagai macamnya kan. Tapi ternyata kalau passion, itu sebentar aja ngerjakan, mau sehari 10 orang pun oke ya. Iya. Makanya di situ Mas, apa namanya, waktu yang mengatur. Dinikmati. Dinikmati. betul. Iya, Benar-benar. dicintain. Iya, ini image dulu kamu deh. Image orang hairdresser punya salon itu kan dulu konotasinya kan Kenapa dia? nggak sebagus sekarang dihargainya untuk menjadi seorang tukang salon. Pernah nggak sih ngerasa dulu apa porsinya salon dianggap rendah oleh Ya benar, Iya. benar Iya, Mas. iya, Apalagi saya ini kan keturunan Batak ya. Hah, hah. Batak itu gila jabatan. Pernah itu saya alami bandar itu. Itu saya udah menginjak dewasa ya kan. Terus maaf ini ya menyimpang nih. Iya. Terus kenal lawan jenis nih. Penampilan saya dulu masih muda kayak si JS itu. Ya. Saya suka maaf ya suka berpakaian yang pokoknya seksi. Seksi, iya. Pokoknya rambut juga panjang, Iya. Oke. curly kayak gitu. Jadi maaf dulu kan saya ini masih Nasrani. Jadi kan kayak gereja nih. Dilihat kok artis dari mana gitu. Kalau dari sono di luar dari Kalimantan kan kita masih putih-putih dulu mah. Betul, Jadi betul. sampai sini merasa PD-nya itu tinggi ya karena Iya. di sini kan orang sini belum modis-modis zaman dulu mah. Iya. Jadi orang salon itu Nggak orang mikir konotasinya ya. Konotasinya. Tapi memang benar sih Pak, ya masih Oh, banyak sih. masih ya? Apalagi kalau kita misalkan di daerah Oh, iya? agak pedalaman atau di desa gitu ya. Apalagi yang rambut kita cetar-cetar Ah. macam-macam. Daerah kerjanya apa itu? Ya, itu. Padahal Iya. kan kita styling, apalagi Tiara nih bisa sebulan sekali ganti-ganti warna. Oh. Jadi kalau misalkan ke acara atau apa, kalau ngeliat warna-warna rambut dikira ini dari mana, orang mana, padahal orang salon. Jadi itu termasuk di Samarinda ataupun mungkin di Iya, pelosok. mungkin bisa jadi Samarinda di Termasuk di daerah yang Samarinda, agak Bro? pelosok-pelosok Agak pelosok-pelosok gitu. Tapi mungkin karena perkembangan sosmed jadi udah agak lumayan tapi Ah. masih ada. sekarang nggak lagi. Nggak terlalu Ya, ya, nggak seperti lah. dulu Nggak ya, nggak terlalu Nggak seperti dulu Nggak. gitu ya. Anak-anak Gen Z sekarang melihat kamu jadi seorang hairdresser, teman-teman kamu aja deh. Iya. Apa berpendapat mereka? Oh, kalau pendapat mereka sih apa ya? Kalau untuk teman-teman sendiri sih rata-rata sih pada ya sekarang kerjanya nongkrong aja sih. Pasti kok kamu bisa sih maksudnya konsisten ini ngajarin ini ya tergantung niat sih sebenarnya beda-beda tiap orang. Ada juga yang udahlah ikut nongkrong aja nggak usah ngurusin salon gitu capek stres. Oke. Enggak, tapi untuk diri sendiri sih harus ada prinsip ya. Iya. Tergantung orangnya masing-masing sebenarnya. Sekarang yang suka ke salon itu membuat kita jadi lebih happy loh. Ya kan? Iya. Mamanya kayak Kak Mona. Udah usia maksudnya udah setengah abad lebih nih. Yang datang anak-anak yang dulunya seumur saya sekarang Iya, iya. anak-anak Mas. Iya betul-betul SMP Nah, sudah datang ya. Jadi Iya, saya mulai. tuh bangga banget ya, nggak usah SMP. SD ya. Anak-anak Belum punya anak gitu Oh, iya, kan. iya. Maksudnya, kayak tadi malam kan sampai Iya, datang. iya. apa? Ya kan? potong poni. Iya. Malah pamit sopan lagi sekarang ya kan. Ini. Iya. Makasih ya gitu ya kan. Jadi Oke, kita oke. kebanggaan tersendiri. Dan kita nggak mengharapkan dengan duit-duitnya itu lagi sekarang. Emang duit sih nomor satu. Iya. Tetap ya. Tetap ya. Tapi hanya saja di sana kita jadi semangat hidup loh Mas. Betul. Awet betul. muda jadinya. Awet muda. Kayak ngobrol-ngobrol kayak gini bikin kita awet muda ya, betulnya. Hilang semuanya. Oh, iya. Iya kan? Tapi ini aku pengen ngomong sama Jessie nih. JS Salon. Kan ini kompetisi kan lumayan. Kita salon makin banyak ya. Iya, banyak banget. Makin Banyak banyak banget. Tapi kan kita kan harus yang namanya upgrade salon kita punya dong, Iya, gitu kan. benar. Kamu kan anak Gen Z gitu kan. Terus tarik ke salon. Emang kamu sekolahnya dulu apa? Terus lu nggak mengupgrade? Misalnya lu pengen, gue kepengen ngupgrade salon gue bisa lebih bagus, itu dilakukan oleh dirimu apa? Ya,
Kalau aku biasanya sih kan sekolah kecantikan nih. Terus habis itu sering-sering buka TikTok aja sih yang lagi ini kan TikTok. Terus tiba-tiba ntar muncul tuh FYP kan. Oh model sekarang gini ya gitu. Jadi coba-coba aja, coba-coba. Sebenarnya tuh coba-coba. Niat belajar itu ada kan, coba-coba. Terus mama juga ngedorong kayak, udah langsung coba aja ke customer, coba aja gitu. Coba, akhirnya oh kayak gini. Tapi kok kurang. Coba lagi. Jadi kadang tuh bisa, oh mending panggil model aja gratis gitu. Kita potong gratis. Oke. Potong gratis, kadang 5 orang, coba-coba terus sampai akhirnya bisa gitu. Jadi ngembangin terus. Iya, tapi kalau Tiara emang rajin ikut edukasi, ini kan salah part untuk mengembangkan diri ya? Oh, kemana-mana. Setiap ada seminar di Samarinda dimanapun pasti harus ikut. Iya, harus ikut. Pak Rudi, Joni. Kemarin yang terakhir Samhan juga di Jakarta semuanya harus ikut sih. Jadi tahu teknik-teknik terbaru dan apa. Kadang tuh customer bukan dia nggak mikir sih teknik-teknik gimana. Yang penting aku maunya gini. Jadi ini fotonya nih mau warna pink, mau warna ungu. Yang penting jadi. Kadang mereka kan nggak tahu juga pakai produk apa ya. Benar-benar. Tapi kan kita harus tahu tuh melihat nih gimana nih kutikular rambut customer seperti apa biar nggak rusak dan sesuai yang diinginkan ya. Iya benar. Mungkin kalau selain dari ikut seminar, ikut edukasi segala macam, apa sih yang cara yang apalagi untuk mengupgrade untuk ngelihat tren sekarang itu lewat apa sih biasanya kemana? Sosmed itu Sosmed ya. Iya. Sosmed ya. Anak-anak Gen Z jagoannya banget ya. Biasanya anak Gen Z ini nih, dia rajin TikTok ya. TikTok. Karena dia sekali. Kalau saya sih Bu Mona ya, promo itu perlu sih kalau zaman sekarang nih tertulis. Ibarat gini nih, kita tulis tuh promo di situ berapa. Tapi kadang customer kalau datang itu memang awalnya mintanya promo, tapi ternyata ketika kita udah jelaskan ini ada yang lebih bagus nih, yang bagus, yang sehat, yang ini itu, ternyata mereka yang paling bagus aja deh Mbak. Nanti habis itu yang istilahnya dia budgetnya 100, jadi dia bisa 500, bisa 1 juta kayak gitu. Karena kita jelaskan lagi maunya yang sehat, yang bagus. Belum lagi mereka bungkus tuh produk-produknya yang dari masker, vitamin dan lain-lain. Jadi sebenarnya salah satu tulisan promo itu untuk memancing. Memancing ya pelanggan datang gitu. Kalau misalkan promo itu standarnya aja deh. Jadi gini, harga promo itu harga misalkan nih color 250.000 itu kan tapi pendek. Tapi kalau panjang beda lagi dong, ada penambahan. Jadi kalau misalkan nih 250, tapi dia mau deh Mbak pakai infus keratin, nambah dong 100.000. Habis itu pencuciannya kalau dia mau biar lebih sehat lagi Mbak, dikasih apa ya? Kering banget nih rambut saya nih. Jadi nambah lagi hair spa atau hair scrub. Jadi ujungnya banyak gitu. juga dong. Betul sekali. Jadi awalnya yang cuma 100-200.000, nambah-namanya tambah ini deh Mbak, tambah ini, tambah ini kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau dari dirimu nih, banyak sering dan promo. Sebenarnya target kita pengen tahu sih targetnya salonnya. Kalau Gen Z kayaknya banyak banget deh. Targetnya salonmu itu apa sih sebetulnya? Yang seumuran aku juga sih. Seumuran kamu? Iya. Oke. Jadi anak kuliahan, anak sekolahan ya kan gitu. Jadi makanya kalau kayak umuran aku nggak mau rambut lepek gitu-gitu. Jadi promonya ya kayak kerimbat-kerimbat biar nggak lepek, udah freestylingnya gitu. Promonya. Jadi lebih ke cuci rambut, styling, hair mask gitu-gitu. Oke. Terus kalau pernah dikomplain menangani, apalagi kalau kamu mainnya di anak-anak muda zaman sekarang nih, gimana sih? Mereka sering komplain nggak sih ke kamu? Kalau komplain sih enggak terlalu banyak. Ada paling 1-2 orang aja kayak paling ya di atas ya ibu-ibu ya biasanya yang agak ini. Tapi kalau anak muda enggak. Dia maunya yang penting rambutnya harum terus nggak lepek, badai udah. Kalau anak muda ya, kalau menurut aku pribadi di salon kayak gitu. Kamu pernah nggak sih ketemu orang yang dia minta kayak begini-begini tapi aduh aku kok bisa nggak ya ini gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Alhamdulillah nggak lah Mas ya. Alhamdulillah enggak. Sampai setua ini salonnya alhamdulillah enak aja gitu. Kenapa? Ya karena kita udah banyak pengalaman gitu kali ya. Balik lagi ke edukasi sih ya, pernah Ada pasti. Semuanya manusia itu udah ada yang sempurna. Iya betul. Mungkin dia lagi bete dari rumah, lagi stres dari rumah, lari ke salon, ketemu sama customer yang lagi sama. Iya. Jangan-jangan customer kita juga lagi kurang fit atau gimana kan? Sama bawaannya kan.
Jadi ya itu gunanya kita ownernya kalau ada ya, namanya manusia Mbak. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Oke. Ya, dia datang ke salon itu mau ngelepasin dia depresinya. Iya, penat Ternyata ya. ketemu sama kapster Kapster yang kurang depresi juga. Yang Itu nggak lagi bisa dihindari. ya kan? Betul, Nah betul. itu Iya. gunanya kita ada ownernya kan, Oh. manajemennya sehat, bagus, Oke. jadi itu bisa berjalan bagus. Kalau kamu Muna kan udah legend di Samarinda dengan pengalaman. Makan apa ya? Kata orang asam manis. Iya, semuanya udah. Iya, Semuanya iya, udah. iya. Udah komplit gitu kan. Kenapa? Jadi nge-handle salon tuh, nge-manage salon itu banyak belajar Iya, harus iya, banyak, kita. iya. Tapi kalau kamu Gen Z, belajar Gen Z. belajar nge-manage salonnya dari mana? Dari papa juga, dari Oh. mama juga. Jadi kan sebelumnya juga udah ada salon. Jadi ini kalau timnya nggak bisa diatur gini. Apalagi kan susahnya karena aku seumuran sama tim aku. Jadi Betul. Nah, itu susah agak tuh. susah banget Benar. ngaturnya. Jadi kadang kan bersinggungan gitu loh. Ya. Karena kan juga mereka juga nggak segan-segan gimana juga. Kadang anggapnya kayak temen aja. Cuman kan untuk sekarang aku udah bilang udah ada batasannya lah ya Oke. gitu. Di sini saya di atas gitu sebagai Ya. atasan gitu. Oh, Jadi oke. ya harus segan aja gitu. Untuk manage-nya sih dari mama dari papa juga gitu. Bantuin ya? Iya, bantuin. Bantuin ngomel-ngomelin kan? Penting nggak sih seorang owner memberikan contoh yang baik buat kapsternya? Oh iya, terutama Iya kan? kalau Dia megang udah customer. melihat kita kan? Iya, Iya, iya. lah, Iya kan? pasti. Karena suatu salon nggak akan berhasil kalau ownernya nggak disiplin. Iya, benar. Iya kan? Paling utama. Paling ya, utama kan? disiplin. Ownernya Paling kita ilmunya nggak bisa se- bangkit, baru kita nggak turun. Betul. Iya, iya, iya. Kalau Betul. masih Paling nggak bisa. dengan cara megang customer itu loh yang paling Benar. penting. harus. Kita Oke. bikin contoh. Kena permasalahan salon yang bikin kamu pusing. Pusing. Awal-awal buka salon itu nangis terus karena Kenapa? Ini menarik nih deh. Senang ya dapat duit ya. Dia nangis. Iya. Kenapa? Karena kan emang pengen sebenarnya dari awal udah bilang jadi mau kuliah atau mau buka salon. Dari orang Oke. tua udah ngasih tahu. Ah, ah. Ya udah mau buka salon aja. Kayaknya gampang aja mama aja bisa gitu. Ditinggal, akhirnya ditinggal. Selama 6 bulan sampai 1 tahun itu ditinggal. Jadi mama tuh di Kubar, aku di Samarinda. Nge-handle sendiri timnya, terus customernya semuanya. Awal-awal kayak nangis banget sih, nangis. Nangis kadang-kadang nge-manage tim. Iya, manage timnya karena ini ada yang begini. Aduh, pusing banget sih. Pusing banget. Oke. Suka duka yang selalu diinget. Oh, suka Jadi seorang dukanya hairdresser. itu, kayak gini mas, kalau dulu ya, aku di salon itu karena bawaan dari salon yang aku kerjakan dulu, jadi semua menu itu ada. Jadi Oke. aku, dari sini berapa, kan hitungan hati kan begitu. Tapi waktu yang melekat di hati, itu tidak perlu banyak menu di salon itu. Kualitasnya dulu. Oke. Karena apa? Waktu aku seperti Mbak Tiara dulu, anak masih kecil-kecil, ya kan? Jadi kita hanya bisa titipkan sama babysitter. Enggak. Ada saatnya dia sakit keras, kita harus menemanin. Iya. Umpamanya kayak apa ya Mbak ya, muah gitu ya kan? Kita dandanin orang. Kita sudah janji jam 4 pagi, dia kan mau wisuda jam 6, jam 7. Nah itu aku sampai sekarang nggak bisa. Nanti mungkin Mbak JS nanti bisa temukan itu. Iya, karena jadi bagi aku dulu Mbak Tiara itu pas lagi anakku itu umur 1 tahun. Besok aku janji mau dandanin orang, dia mau wisuda, ya kan? Taunya malam ini kita kena diare, harus ke rumah sakit. Zaman dulu belum ada sosmed mas, kita belum ada rekan-rekan tim gini. Aku bisa lemparkan ke Mbak Tiara, kayak gitu ya kan? Kalau dulu belum ada. Jadi bagaimana dong? Dari situ sumpah di hati tidak akan dikerjakan lagi nih, karena kita nggak bisa kayak gitu. Itu pengalaman paling pahit. Jadi tidak jalankan Jadi harus lagi. fokus di Iya. rambut, jadi nggak macam-macam. Yang diambil kan itu make up ya. Karena itu Iya. takut merugikan, mengecewakan konsumen. Konsumen. Betul. Kalau saya sih waktu di Samarinda ini, kan saya ini pindahan dari Mojokerto kan, Iya. ke sini ngikut suami. Awal-awal pindah di Samarinda nih kaget karena di Jawa biasa halus. Iya ibu,
Di sini kan berbagai macam suku tuh. Kaget lah saya, ada suara yang begini. Jadi mulai gimana? Ada tuh datang satu customer, minta warnanya tuh gampang sekali, highlight aja. Base warnanya coklat biasa kan gampang sekali tuh. Iya. Saya berapa kali oles tuh Pak Arya, berapa kali oles, udah deal harga juga di awal gini. Pewarnaan pertama nggak oke katanya. Oke, kita oles lagi. Itu padahal lagi rame full. Oke. Dikerjakan lagi masih nggak ada. Hasil yang kedua dia bilang, kok ini ya kusam ya di muka saya ini. Padahal itu sudah pilihan warnanya. Saya heran kan. Terus ini yang salah warnanya atau mukanya gitu. Terus, karena saya baru awal-awal di sini belum tahu kan gimana karakter orang. Saya ngikutin tuh masih Pak ya, ngikutin gimana maunya saya kerjakan. Ternyata di terakhir dia masih tetap aja nggak mau. Ujung-ujungnya dia minta duit kembali. Kaget dong saya. Full 100%. Jadi itu benar-benar saya nangis ke atas, tanya suami karena kan tahu ya suami karakter. Saya nggak tahu yang saya sampai nangis di atas gimana ya menghandle orang ini. Saya sudah sesuai sampai saya turunkan tuh produknya, saya tunjukkan ini gitu. Jadi turunkah? Terus di dalam hati saya bilang gini, saya harus bisa menghandle ini. Kalau bisa, saya bisa melewatin ujian ketika saya pindah di sini. Turun, akhirnya saya kembalikanlah uangnya karena dia mau. Dalam hati saya, daripada saya dimaki atau apa macem-macem hanya karena warna rambutnya itu, saya secara profesional ya udahlah nggak apa-apa. Dalam hati saya mungkin ini ujian kan. Udah pulang, ternyata berapa hari dia kan suka live tuh, masih tetap menggunakan warna saya. Sebulan kemudian dia chat, minta perawatan lagi di Tiara Salon. Artinya apa? Mungkin bisa jadi customer mau minta gratisan. Itu dukanya saya. Terus masih diladenin hal seperti itu. Kayaknya kalau dia bayar secara profesional kalau enggak deh. Tapi kamu ngelihat dunia hairdresser ke depan itu Kalau ke depan, menurut kamu? menurut aku sih pastinya makin banyak lagi ya kreasinya nanti buat ke depan. Sekarang aja udah banyak banget, warna-warnanya macem-macem. Tapi buat ke depan sih, buat masa depan kayaknya bakal lebih canggih lagi sih. Lebih canggih. Bisa jadi jasa-jasa kita ini bisa tergantikan sama AI kali ya. Satu canggihnya masa depan. Karena sekarang eyelash aja, kan aku juga ada eyelash ya. Eyelash aja, kan kita pakai tangan manusia ya jasa kan. Sekarang udah ada alatnya, jadi dia pakai mesin sendiri gitu. Mbak kamu ada pendapat nggak sih kalau kita bisa diganti hairdresser dengan AI? Kalau cutting enggak Mas. Kalau cutting enggak ya? Tetap nggak bisa, tetap harus kita Sama sendiri dengan situ. color enggak. Enggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa Soalnya ya? di sana penuh harus menganalisa. Nah nanti akan bedanya di situ tuh berarti ya. Kalau dia pakai AI, mereka nggak bisa, karena nggak bisa berkomunikasi dua arah. Tapi menurut aku sih satu-satunya profesi yang salah satu yang susah untuk tergantikan adalah hairdresser, apalagi untuk potong rambut. Iya, betul. Sempat ada di Instagram juga ada robot yang bisa potong rambut ya. Ada. Sempat juga ada ya waktu itu. Tapi kan mungkin hanya untuk sepotong rambut lurus bisa gitu ya. Tapi gitu untuk di layer atau untuk di curtain bangs misalnya gitu kan mungkin agak susah buat untuk si robot gitu ya. Tapi kalau kamu melihat dari pertama kali kamu bikin salon sampai sekarang, itu gimana nggak perkembangan dunia hairdresser? Nantinya gitu. Iya nantinya, dari dulu, sekarang, dan nantinya menurut kamu nak? Menurut saya itu salon itu semakin berkembang. Selagi masih ada wanita yang rambut tumbuh, itu ya kehidupan yang paling memadai. Iya. Apa sih, siapa tokoh menurut Kak Tiara, tokoh hairdresser yang menjadi panutan Tiara? Rudi Hadiswarno. Rudi Hadiswarno. Waktu itu kita ngobrol sama Pak Rudi Hadiswarno, dia bahwa dia itu seperti kayak bapaknya hairdresser Indonesia ya. Dia ngerasa bahwa pengen mengabdi ilmunya itu untuk hairdresser Indonesia. Gitu ya. Dan mungkin tantenya kamu mungkin pernah juga pernah sekolah juga atau mungkin dengan Pak Rudi gitu ya kan? Iya, dan ini banget, bagus banget itu kayak nggak apa ya, sesama hairdresser tuh nggak ada saingan gitu loh. Bagus. Jadi saya ngelihat Pak Rudi ini juga kayak bener-bener welcome siapapun ya. Jadi ilmunya tuh diturunkan. Kadang ya namanya manusia kita kan salon situ apa sih itu promo-promo sama segitunya gitu ya. Ada perasaan gitu. Tapi kalau ngelihat dari sosok waktu di atas panggung, saya waktu di Jakarta lihat Pak Rudi dan Pak Arya, ternyata dulunya Pak Arya
turun juga tuh dari Betul. batu ya. Betul, Jadi betul. itu bisa tuh jadi inspirasi kami ya. Oke. Tapi kalau kamu ada punya tokoh seorang itu? Ya Rudy Hadi Suwarno juga sih, karena dari Tapi kamu ada Genset loh, itu kamu Iya. kenal Rudy Hadi Suwarno? dari zaman Saya sekolah fotonya udah banyak ada. banget. Banyak banget ya. Iya. Kalau mungkin udah kalau di Genset udah 50 foto ya. Full foto. Kamu kenal juga dengan Waktu Rudy? sekolah kan sempat ada seminar juga dari sekolah nyaranin ikut seminarnya Rudy Hadi Suwarno. Jadi tahu Oke. banyak dikenal orang kan legendaris juga. Legend banget. Betul. Kita mulai masuk ke yang ditunggu-tunggu nih, spek challenge. Nih teman-teman kita hairdresser. Kita pengen ada challenge. We listen, we don't judge. Oke? Udah siap belum nih? Dari yang Gen Z dulu. Karena udah hari-hari lewat FYP ya, we listen we don't judge. We listen we don't judge. Sebenarnya aku suka bete kalau customer datang kita sudah kasih harga promo tapi nawar lagi murah lagi. Tapi don't judge. Oke, don't judge. Oke. Iya, Ra. Apa ya? We listen, we don't judge. Kalau di Tiara Salon sih ada harga, ada kualitas. Kalau ketemu Tiara pasti dapat kualitas. Jadi jangan ngejudge itu harga mahal ya. Pasti kalau dapet Tiara Salon, cetar rambutnya deh pokoknya. Oke. Nah, sekarang kamu mau we listen, we don't judge. Apa ya? Tulisan ulen jas ya, Ya, Mas oke. ya. Menyebutnya aja. Ya. Jadi bagi yang berpengalaman ya lebih oke lah ya. Jadi untuk sama yang gaji-gajian apa itu? Siap tempur ya? Tempur ya. Bersaing ya. Oke. Apa sih pesan buat ini para hairdresser untuk mereka yang berkarir di bidang ini, teman-teman yang lain untuk berkarir di bidang ini? Apa di bidang salon gitu? Iya, bidang salon. Ya kembali ke situ lagi Pak Arya. Harus mencintai. Disiplin. Ya. Ya kan? Jangan mudah Bertanggung jawab. puas. Jangan mudah puas. Jangan, ya. jangan Iya. bosan Jangan untuk mudah mengikuti bosan. perkembangannya. Jadi kita bisa bertahan terus. Oke. Ya kan? Semakin lama semakin maju, Mas. Iya, Harus oke. mengasah skill Berarti terus. skill terus, Iya, edukasi itu terus. terus tidak ada kata terlambat. Iya, sama satu lagi kita harus saling support ya, saling mencintai hairdresser ya. Oke. Ada nggak sih alat atau produk yang direkomendasikan oleh salon kamu? Gitu? Kalau dari aku pribadi sering semuanya hampir pakai inaurasi. Oke. Semuanya hampir pakai inaurasi. Terus karena emang rame smoothing untuk akhiran ini kan tahun baru kemarin, jadi suka banget smoothingnya. Suka banget smoothingnya. Oke. Dan wanginya itu dia nggak nyengat banget. Sama kerabil serumnya juga nggak nusuk gitu. Nusuk. Iya. Benar. Tadi Betul dong. Inaura semuanya saya semuanya. pakai, semuanya dari hair tone, rambut, Iya. semuanya. Oke. Catokannya juga oke banget loh ya. Oke. Bentar lagi Cetok hadiahnya ya. Ditambah lagi ya, bentar lagi ya Bang. Amin. Dikit-dikit ya. Usaha. Usaha. Oke. Kamu nak? beli lagi gitu ya Oke. kan. Dikasih Kamu nak? semuanya. Apa yang adakah produk atau alat produk yang direkomendasikan oleh kamu nak? Ya untuk saat ini sih aku pakai semuanya masih produk itu. Oke. Iya, karena bagi aku produk itu ada plus minusnya, Plus minusnya. Mas. Iya, Oke. jadi yang mana ini kayaknya aman. Oke. Ini bisa digantikan dengan ini. Jadi bagi aku semuanya Oke, bagus aja. oke. Tapi aku nggak lupa juga Oke. produkmu ya selalu kupakai lama sekali. Wih, amin. Keren. Apalagi di keluaran terbarunya spraynya itu ya. Wah, luar biasa. Wah, hairspray-nya lo ya. Hairspray-nya. Juga laku keras loh hairspray. Iya, iya. Wangi ya. Lain daripada yang lain biasanya. Ada emang lebih nggak lengket dan lebih gampang untuk di hairstyle. Kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak begini ada nggak sih hairdresser yang pengen hairdresser panutan yang pengen duduk di sini ditanya-tanyain dikeroyokin gitu? Siapa kira-kira orang yang pengen ditanya-tanyain untuk jadi inspirasi? Yang dari mana itu? Samarinda. Terserah dari mana aja. Kalau dari aku sih Marco boleh nggak di sebelah sini? Oh, bukan kayak dari situ. Boleh Marco ya. Oke. Kalau kamu ada nggak? Marsha Natasha. Oh, Marsha Natasha. Iya. Kalau kamu nak? Siapa? Ada hairdresser yang pengen duduk di sini ngobrol bareng kita gitu. Aduh, gimana ya kebanyakan. Kebanyakan ya udah banyak ngefans ya.
banyak. Ya, bagi aku sih semuanya Bisa ngobrol di sini bareng ya. Oke. Salon yang punya salon yang pengen dimasukin ke channel kita, nggak rekomendasi salon yang menurut Kak Mona, aku pengen ketemu ceritanya dia. Salon mana sih yang bisa ngobrol, pengen denger cerita-cerita sejarah perjalanan karir salonnya itu. Ada nggak sih kamu pengen tahu salon mana nih yang Kalau aku salon pengen denger ceritanya? banyak ya sebenarnya, banyak banget. Salah satunya yang ada di top of mind kamu. Kalau untuk ini sih nggak ada ya, masih banyak sih, banyak banget. Kalau saya sih sudah tercapai. Sudah tercapai ya, sudah tercapai. Iya. Untuk di Samarinda sudah tercapai dong ya. Paling terkenal betul. di Samarinda kan. Iya kan. salon aku berapa ya? Aduh, udah lama banget ya. udah puluhan tahun. Iya. Wah, Mon Samarinda kayaknya kita berhasil mendatangkan Kamona ya, yang pengen tahu ceritanya yang luar biasa. Banyak belajar. Oke. Wah, kayaknya kita udah hampir di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat Kamona, Kak Tiara, Julia, anak Gen Z yang memilih hidupnya untuk menjadi seorang hairdresser. Thank you banget untuk meneruskan mimpi-mimpi banyak hairdresser Indonesia sebagai anak-anak Gen Z supaya bisnis ini tetap berlangsung sampai nanti kita mungkin udah nggak ada, tapi dunia hairdresser itu akan semakin ada karena anak-anak Gen Z mencintai dunia hairdresser. Iya kan? Makasih semuanya untuk hadirin hari ini ngobrol-ngobrol bareng. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara arisan yang lain ya. Ya, thank you. Sama-sama. Bye.